Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita Nurrahmani dari semester 2 Pendidikan Agama Islam G. NIM 22411402293. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat mula sadra dan filsafat Al-Jabiri menggunakan peta konsep. Yang pertama yaitu filsafat mula sadra. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui biografi dari mula sadra itu sendiri. Nama lengkap dari mula sadra yaitu Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawami Sirozi. Sering disebut Sodr al-Din al-Sirozi atau Ahun Mula Sadra. Di kalangan murid-muridnya dikenal dengan Sodr al-Muta'alihin. Ia dilahirkan di Shiraz pada tahun 979 atau 980 Hijriah atau 1571 atau 1572 Masehi. Ia terlahir pada keluarga yang berpengaruh, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Sirozi, seorang yang berilmu dan soleh, pernah menjadi gubernur di wilayah Faras. Secara sosial politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya, yaitu Siros. Si Sadra ini menjalani hidup suhud selama 7 tahun. Tetapi ada riwayat yang menyebutnya selama 11 tahun. Jalan yang dipilih Sadra ini dikritik oleh ulama Zohir. Bahkan ada yang menuduhnya kafir. Padahal ia seorang solih, tidak pernah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap agama sepanjang hayat. Hal ini diutarakannya dalam kata pengantar kitabnya yang berjudul Al-Asfar Al-Arba'ah dan Sih Asl, semacam autobiografinya. Atas desakan masyarakat dan permintaan Syekh Abbas II 1588 sampai 1629 Masehi dari dinasti Safawi, Mula Sadra diminta menjadi guru di Madrasah Al-Wirdihan yang didirikan oleh Gubernur Provinsi Faras di Siros. Berkat kesungguhan Sadra, kota kelahirannya ini kembali menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti sebelumnya. Di samping bertugas sebagai pendidik di madrasahan yang dilaluinya selama 30 tahun, di sini pula lah ia banyak melahirkan karyanya. Penerapan dalam kerangka filsafat ilmu yaitu ada ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Ontologi ilmu itu adalah ontologi itu sendiri adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Konsep mula sadra secara ontologis terdiri dari 3 prinsip yang fundamental, yaitu wahdah al-wujud, tashih al-wujud, dan asalah al-wujud. Konsep wahdah al-wujud ini dalam mula sadra dapat dijadikan sebagai basis integrasi ilmu, terutama bagi status ontologis objek-objek penelitian. Menurutnya, segala wujud yang ada dengan segala bentuk dan karakternya pada hakikatnya adalah satu dan sama. Yang membedakan satu dengan yang lainnya hanyalah gradasinya atau tasih al-wujud yang disebabkan oleh perbedaan dalam esensinya. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya satu dan sama. Wujud apapun yang kita ketahui yang bersifat spiritual atau material tertentu mempunyai status ontologis yang sama-sama kuatnya dan sama-sama realnya. Segala tingkat wujud boleh menjadi objek yang valid bagi ilmu karena realitas ontologis mereka telah ditetapkan atau fixed. Penjelasan mula sadra tentang wahdah al-wujud ini tampaknya telah ia adopsi dari ajaran Suhrawardi
Al-Maktul tentang cahaya. Menurutnya, cahaya pada hakikatnya adalah satu, tetapi ia menjadi berbeda-beda tingkat dan intensitasnya beda tingkat karena adanya barzah. Pada hakikatnya dalam konteks kesatuan wujud tidak ada dikotomi antara ilmu Tuhan dan ilmu ciptaan manusia. Karena dikotomi itu akan menggadaikan bahwa ada ilmu ciptaan manusia yang seakan-akan berada di luar ilmu Tuhan. Selanjutnya yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Epistemologi mulasadra berkaitan erat dengan idenya tentang wahdah atau unity, ahalah atau principality, tashkik atau gradation, dan ide perubahan substantif atau harka atau istihala jauhariyah. Menurut Sadra, wujud atau realitas itu hanyalah satu yang membentuk hierarki dari debu hingga singgasana ilahi. Tuhan sendiri adalah wujud mutlak yang menjadi titik permulaan bidang eksistensi di mana mata rantai wujud bergerak secara konstan menuju titik permulaan itu. Dan yang terakhir mengenai filsafat mulasadra yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi sendiri merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi terkait dengan masalah penerapan kembali kepada trilogi metafisika. Maka hubungan yang harus terbangun dalam Islam mestilah pada 3 level sekaligus, yakni hubungan baik kepada Tuhan, hubungan baik kepada sesama manusia, terus hubungan baik kepada alam sekitar. Ketiga hal ini melahirkan apa yang disebut dengan kesolehan individual yang berhubungan dengan Tuhan, kesolehan sosial yang berkaitan dengan manusia, dan kesolehan yang berkaitan dengan alam sekitar atau lingkungan atau makhluk-makhluk selain manusia. Aspek aksiologi yang menyangkut kaidah-kaidah penerapan ilmu yang sifatnya praksis. Adapun pada ranah aksiologis akan menghasilkan suatu pola hubungan yang harmonis dan utuh dalam bentuk hablum minallah, hablum minal khaun, dan hablum minan nas. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa ilmu yang dibangun atas dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi haruslah berlandaskan etika sehingga ilmu itu tidak bebas nilai. Tadi sudah dijelaskan ya tentang filsafat mulasadra. Selanjutnya yaitu filsafat Al-Jabiri. Biografi Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri adalah dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Dilahirkan di Figuig, Maroko Tenggara tahun 1936. Beliau pertama kali masuk sekolah agama, kemudian sekolah swasta nasional atau Madrasah Hurrah Watoniyah yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan dari tahun 1951 sampai 1953. Beliau belajar di sekolah lanjutan setingkat dengan SMA milik pemerintah Casablanca. Seiring dengan kemerdekaan Maroko, beliau melanjutkan pendidikan sekolah tinggi setingkat diploma pada Sekolah Tinggi Arab dalam bidang ilmu pengetahuan atau science section. Pada tahun 1959, Al-Jabiri memulai studi filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Tetapi 1 tahun kemudian beliau masuk di Universitas Rabat
yang baru didirikan. Pada tahun 1967, beliau menyelesaikan ujian negara dengan tesisnya yang berjudul The Philosophy of History of Ibnu Khaldun. Filsafat Al-Tarikh Inda Ibnu Khaldun di bawah bimbingan Muhammad Aziz Lahbabi, dan menyelesaikan program doktornya pada alma mater yang sama pada tahun 1970 dengan disertai judul Fikr Ibnu Khaldun Al-Asabiyah wa Ad-Daulah, Ma'alim Nazariyah Khalduniyah fi At-Tarikh Al-Islami, Pemikiran Ibnu Khaldun, As-Sababi dan Negara, rambu-rambunya para paradigmatik pemikiran Ibnu Khaldun dalam sejarah Islam, Al-Jabiri 2003. Berdasarkan metode yang digagasnya, Al-Jabiri mulai meneliti tentang kebudayaan dan pemikiran Islam. Namun, dalam hal ini dia membatasi diri hanya pada Islam Arab. Pada teks-teks yang ditulis dengan bahasa Arab tidak mencangkup teks-teks non-Arab seperti teks-teks Persia, meski ditulis oleh cendekiawan Muslim. Selain itu, ia juga membatasi diri pada persoalan epistemologi, yakni mekanisme berpikir yang mendominasi kebudayaan Arab dalam babak-babak tertentu. Karena itu, karya-karya Al-Jabiri tidak akan membahas persoalan-persoalan seperti ortodoksi, wahyu, mitos, imajiner, simbol, atau persoalan teologis yang lain seperti yang dominan terdapat dalam karya-karya tokoh lain. Contohnya Arkaun. Proyek Al-Jabiri yang sangat monumental adalah Naqd Al-Naql Al-Ngarabi. Mungkin menjadi pertanyaan dalam bentuk kaum muslimin, mengapa buku tersebut nalar Arab, bukan nalar Islam? Al-Jabiri tidak menjelaskan posisinya, mengapa memakai sebutan nalar Arab, bukan nalar Islam, selain atas alasan-alasan bahwa literatur-literatur yang digelutinya adalah literatur klasik berbahasa Arab dan lahir dalam lingkungan geografis, kultural, dan sosial politik masyarakat Arab. Penerapan dalam kerangka filsafat ilmu yaitu yang berupa ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana pembahasan tentang realitas atau kenyataan. Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu objek ilmu yang bersifat non-materi, berlawanan dengan objek materi. Pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Selanjutnya yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Dasarnya seperti penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Di dalam filsafat Islam terdapat 3 macam metodologi epistemologi, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Ketiga metode tersebut meskipun sudah ada di berbagai teks keislaman, namun ketiganya menjadi suatu konsep penalaran atau epistemologi baru ketika Al-Jabiri mendekonstruksi penalaran Islam dalam karyanya, yaitu Kritik Nalar Arabnya. Menurut ulama ilmu balaghah, kata bayani yaitu
diartikan sebagai ilmu yang dapat mengungkapkan suatu makna melewati beberapa cara, seperti tasbih atau penyerupaan, majas, dan kinayah. Irfani memiliki arti pengungkapan suatu pengetahuan yang dapat dilakukan melalui pengungkapan hakikat Tuhan untuk hambanya atau kasyaf dari adanya aktivitas rohani atau riadoh dan dilakukan atas dasar cinta atau love. Banyak pendapat dari para ahli mengenai dari mana nalar irfani berasal. Al-Jabiri sendiri mengartikan Al-Burhan sebagai Al-Hujjah, Al-Fasilah, Al-Bayaniyah, yaitu argumentasi yang kuat dan jelas. Dan yang terakhir yaitu mengenai aksiologi ilmu. Aksiologi sendiri adalah salah satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan, sehingga hal penting yang menjadi pokok bahasan dalam aksiologi adalah apakah kegunaan ilmu itu, untuk apa pengetahuan itu digunakan, dan bagaimana kaitannya dengan penggunaan ilmiah, dengan moral dan etika. Bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral dan hubungannya dengan prosedur ilmiah serta metode ilmiah dengan moral. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai filsafat Mullasadra dan filsafat Al-Jabiri. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.